Channel On Progress. Kali ini, Channel On Progress hadir untuk membahas dunia seputar psikologi. Seperti yang telah dibahas di video sebelumnya, bahwa kali ini kita akan membahas terkait dengan alur perjalanan untuk menjadi seorang psikolog. Terkadang masih ada beberapa pertanyaan nih teman-teman. Pertama, bagaimana sih caranya untuk menjadi seorang psikolog? Berapa lama sih waktunya untuk menjadi seorang psikolog? Terus, apakah psikolog itu sama dengan psikiater? Nah, terus ada juga nih teman-teman pertanyaan, kalau kita sudah selesai S1 psikologi, sudah bisa dikatakan psikolog belum ya? Atau sudah bisa buka praktek belum ya? Nah, untuk jawaban-jawaban tersebut, kita simak terus video ini ya. Ketika teman-teman sudah mengambil S1 psikologi dan kemudian teman-teman sudah wisuda, teman-teman akan mendapatkan gelar sarjana psikologi atau SPSI. Nah, teman-teman ketika sudah mendapatkan SPSI ini, teman-teman belum bisa dikatakan psikolog ya, dan teman-teman juga belum punya wewenang untuk membuka praktek, karena yang punya wewenang untuk membuka praktek adalah seorang psikolog. Lalu, bagaimana nih caranya untuk menjadi seorang psikolog? Untuk menjadi seorang psikolog, teman-teman wajib untuk mengambil kuliah program S1 psikologi, yaitu teman-teman membutuhkan waktu selama 8 semester atau 4 tahun untuk normalnya. Tapi jangan khawatir nih teman-teman. Teman-teman kalau rajin kuliah, menerapkan strategi yang tepat, kemudian gak males-malesan, bekerja keras, punya strategi yang tepat, teman-teman bisa mempersingkat pendidikannya menjadi 3 tahun 6 bulan. Kemudian setelah itu teman-teman akan wisuda dengan mendapatkan gelar sarjana psikologi atau SPSI. Ketika teman-teman menjadi psikolog, teman-teman harus mengambil pendidikan Magister Profesi Psikologi. Nah, Magister Profesi Psikologi ini teman-teman membutuhkan waktu 4 semester atau waktu dari 2 tahun sampai 3 tahun. Di Magister Profesi Psikologi ini, teman-teman akan mendapatkan peminatan sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Ada psikolog klinis, ada industri, ada pendidikan, dan sebagainya. Nah, teman-teman di pendidikan Magister Profesi Psikologi ini, selain teman-teman belajar di kampus, selain teman-teman belajar teori, teman-teman juga akan belajar langsung dengan klien atau akan praktek langsung dengan klien. Nah, di mana prakteknya itu akan sesuai dengan peminatan yang teman-teman ambil. Nah, teman-teman ketika mengambil peminatan psikolog untuk psikolog klinis misalnya, teman-teman akan menjalani praktek seperti di puskesmas, kemudian di rumah sakit jiwa dan lembaga-lembaga yang terkait dengan kesehatan mental. Ketika teman-teman mengambil peminatan industri dan organisasi, teman-teman akan prakteknya langsung di perusahaan atau instansi-instansi tertentu. Jadi teman-teman di Magister Profesi Psikologi ini, selain teman-teman belajar teori di kelas, teori di kampus, teman-teman juga akan menjalankan praktek langsung, bertemu dengan klien langsung, seperti itu. Kalau teman-teman di S1 psikologi, tugas akhirnya itu adalah skripsi, ketika Magister Profesi Psikologi ini teman-teman akan menghadapi berbagai macam ujian, seperti ujian untuk profesinya, untuk mendapatkan psikolognya, dan ujian tugas akhir atau tesis untuk mendapatkan gelar S2-nya, seperti itu. Jadi ketika teman-teman sudah menyelesaikan pendidikan ini, teman-teman akan wisuda dan sumpah profesi psikolog. Jadi gelar yang didapatkan teman-teman yaitu MPSI Psikolog, seperti itu. Nah, kalau kita hitung-hitung nih teman-teman, untuk menjadi seorang psikolog, teman-teman membutuhkan waktu kurang lebih 6 tahun dari proses S1 psikologi sampai mengambil Magister Profesi Psikologi. Psikologi itu sendiri seperti di dunia kedokteran nih teman-teman, ada spesialisasinya tertentu. Misalkan kalau di kedokteran ada spesialis kandungan, ada dokter spesialis jantung. Nah, begitu
begitu juga di psikologi nih teman-teman. Psikologi juga mempunyai spesialisasi tertentu seperti ada psikolog klinis dewasa, kemudian ada psikolog klinis anak, ada psikologi industri, ada psikolog pendidikan, ada psikolog forensik dan sebagainya. Nah, seringkali ada dua profesi ini yang seringkali apa sih sebenarnya bedanya gitu ya. Nah, ada yang namanya psikolog dan psikiater. Kedua profesi ini seringkali dianggap sama nih teman-teman, padahal sebenarnya kedua profesi tersebut berbeda. Namun, meskipun berbeda, peran kedua profesi tersebut saling melengkapi satu sama lain dan bisa bekerja sama satu sama lain. Lalu, sebenarnya apa sih perbedaan antara psikolog dan psikiater? Perbedaan antara psikolog dan psikiater yaitu yang pertama, misalkan di pendidikan teman-teman. Pendidikan untuk menjadi seorang psikolog itu berasal dari program S1 psikologi, kemudian mengambil magister profesi psikologi sehingga mendapatkan gelar MPSI psikolog, dan waktu yang dibutuhkan yaitu kurang lebih 6 tahun teman-teman. Nah, untuk menjadi seorang psikiater ini merupakan bagian dari spesialisasi dari ilmu kedokteran teman-teman, sehingga kalau teman-teman menjadi psikiater, teman-teman harus mengambil kuliah S1 kedokteran melalui dunia perkoasan untuk mendapatkan gelar dokter umum. Kemudian teman-teman harus mengambil lagi nih teman-teman spesialisasi atau pelatihan residensi selama 4 tahun di bidang psikiatri. Jadi psikiatri itu adalah ilmunya, psikiater adalah profesinya. Nah, setelah mengambil pelatihan residensi di bidang psikiatri, baru kemudian teman-teman mendapatkan gelar spesialis kedokteran jiwa atau yang disebut dengan psikiater. Jadi dari segi pendidikan sudah jelas ya teman-teman perbedaannya. Nah, kemudian di proses penanganan pasiennya teman-teman, meskipun sama-sama berfokus mendalami terkait dengan kejiwaan, tetapi dalam proses penanganannya juga berbeda teman-teman. Kalau psikolog sendiri itu lebih berfokus pada aspek sosialnya. Penanganannya pun memberikan terapi psikologi atau psikoterapi. Psikolog tidak punya wewenang untuk membuat resep dan memberikan obat. Nah, sedangkan kalau psikiater itu lebih pada farmakoterapi teman-teman, punya wewenang untuk menerapkan terapi dengan pemberian obat-obatan. Biasanya psikiater menangani pasien yang sudah tidak bisa kalau hanya ditangani dengan terapi psikologi seperti konseling. Oleh karena itu diberikannya terapi obat. Jadi psikiater biasanya menangani gangguan dengan tingkatan yang lebih serius. Nah, jadi meskipun perbedaan antara psikolog dan psikiater, tetapi kedua profesi ini biasanya bekerja sama. Biasanya psikolog yang banyak bekerja sama dengan psikiater adalah psikolog klinis. Jadi meskipun profesinya berbeda, tetapi dalam proses penanganan antara psikolog klinis dan psikiater bisa bekerja sama untuk membantu penanganan pasien atau klien. Jadi perbedaannya diantaranya seperti itu nih teman-teman. Nah, kalau nanti teman-teman tahu perbedaan yang lebih lanjut, teman-teman silakan untuk menuliskan di komentar untuk sharing dan berbagi terkait dengan ilmu seputar psikologi. Nah, jadi itu nih teman-teman terkait dengan alur perjalanan untuk menjadi seorang psikolog, kemudian berapa lama sih waktunya, atau apa sih perbedaan dari psikolog dan psikiater, kita sudah bahas di video ini ya teman-teman. Terima kasih sudah menyimak terus video dari kami. Jangan lupa untuk bantu like, comment, share, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya teman-teman.